ada statement dalam ayat menika, apa pernyataan malaikat Bapak Ibu sekalian, ya, kepada orang-orang yang beriman dan kemudian dicabut nyawanya atas perintah Allah oleh para malaikat menika, alladzina tatawaffahumul malaikah. Apa berikutnya? Thayyibin. Apa Bapak Ibu? Thayyibin. Thayyib menika napa? Ngeten, Pak. Keren, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibni Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, ada kabar gembira sebagaimana dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu tentang bertemu dan berkumpulnya atau hadirnya Bapak Ibu di masjid. Jadi Rasulullah menyatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Senengan kok enggak senang, Pak, ada berita. Ya, senang nggih, karena jenengan saat menika di mana? Di masjid. Jadi masuk dengan yang dinyatakan Rasulullah, majtama, istima' menika napa? Kumpul, bertemu, ya. Terus jenengan hadir ngoten sampun napa menika? Bagian dari bisyarah, kabar gembira yang disampaikan Rasulullah kepada kula panjenengan sami. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Jadi apapun ya yang kita katakan, yang kita lakukan, ya, keadaan kita, bahkan kita diam saja Bapak Ibu di masjid, itu sudah masuk di hadis menika. Nanten. Ya. Di masjid senang, senyum-senyum gitu ya. Nah, itu sudah apa? Masuk dalam hadis menika. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ketika kula panjenengan sami ingin menambah dan meningkatkan, ya, peran, pengaruh, ya, kula panjenengan sami di masjid, itu pilihan, kan? Silahkan Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian yang saya catat ada 4, ya, ada 4 nilai faidah diantaranya, ya. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Yang pertama adalah as-sakinah, yang kedua adalah ar-rahmah, yang ketiga tahuffuhumul malaikah, dan yang keempat adalah zakarahumullah fi man indah. Ya. Jadi 4 menika ada 2 hal yang seharusnya kula panjenengan sami berusaha terus merasakan, Pak. Ngeten nggih. Yang belum merasakan, ya berusaha merasakan, ngeten Pak nggih. Kados yang belum bisa nangis saat jenengan tahajud sujud, ngeten nggih. Jam 3 wau nggih. Nggih enggak apa-apa, tetapi jenengan sama Allah pura-pura nangis betul nompo-nompo, Pak. Tapi di hadapan Allah, jangan di hadapan siapa? Manusia. Kadang-kadang orang menangis itu kan by proses, Pak, gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah karunia dari Allah melalui lisan manusia yang paling mulia sepanjang sejarah, nggih menika sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama nggih menika ketenangan Bapak Ibu sekalian, as-sakinah. Dan yang menarik redaksinya menika nazalat alaihimus sakinah. Sehingga mohon dipahami ya, bahwasanya ketenangan itu memang bersumber yang terpenting di masjid Bapak Ibu sekalian. Tetapi jangan sampai jenengan berpikir nanti di pasar saya nggak tenang. Tidak demikian ya, karena Rasulullah menggunakan kalimat apa? Nazalat alaihimus sakinah. Jadi seakan mereka yang senang ke masjid, ngaten nggih, seneng ngaten Pak nggih, berpikir kalau belum bisa hadir, saya berpikir masjid menika sae, itu langsung Allah turunkan sakinah Pak. Jadi sakinah menika hadir, ketenangan di hati dan pikiran. Dan kemudian menika napa? Terus ada pada jenengan Pak. Di mana jenengan pergi ngaten nggih? Apakah ke pasar? Tetap napa? Hati dan pikiran apa? Tenang. Jenengan kemana lagi Bapak Ibu sekalian? Ke Madiun, naik kendaraan, di jalan apa? Tenang. Karena redaksi sakinah menika Rasulullah ngendika pripun? Nazalat. Niki pakai fi'il madhi Pak. Artinya apa? Allah tetapkan Pak. Tetapkan di hati dan pikiran. Nazalat. Ngaten nggih. Dan kemudian yang kedua nggih menika ar-rahmah. Ar-rahmah itu lebih kepada rasa yang itu dirasakan seluruh anggota badan kita dan orang lain Bapak Ibu sekalian, dan bahkan apapun di sekitar kita juga merasa hadir kula panjenengan sami menika napa? Diterima. Nggih. Jadi seakan kehadiran kula panjenengan sami menika menjadi solusi, menjadi hadirnya nilai manfaat. Itulah rahmah. Ngaten nggih. Ya. Jadi sakinah itu dari kata-kata sin kaf nun. Ya. Mari kita memaknani dua hal. Pertama, sakinah itu adalah suasana hati dan tenang. Suasana hati tenang, pikiran tenang, ngaten Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian terkait dengan tempat dan keadaan. Maka tempat rumah kita itu bisa dikatakan maskan, tempat untuk bertempat tinggal. Ngaten. Jadi yang pertama adalah tempat yang biasa jenengan jalani, jenengan napa Bapak Ibu sekalian hadir. Di mana Bapak Ibu tempat yang sering jenengan hadir? Di mana? Di rumah lah, kok masih jawabnya lambat. Nggih. Jadi tempat yang jenengan sering itu ya enggak, ya. Sampai kadang-kadang ya bisa 12 jam di rumah, Pak. Jenengan betah nggak di rumah 12 jam, Pak? Nah, yang belum betah ini dicoba, Pak. Gitu ya. Jangan sampai baru 1 jam di rumah nggak betah gitu. Ya. Belum duduk, belum apa, sudah bilang sama istrinya, Bu, saya mau ketemu sama temen. Duduk dululah, gitu. Ngopi di rumah, gitu. Bapak dan Ibu sekalian, jadi sakinah itu terkait dengan tempat, keadaan, kondisi yang sering kita hadir di tempat kita bekerja. Dan yang kedua adalah tempat yang mungkin kita inginkan hadir. Jadi Bapak Ibu mohon ya, mungkin diusahakan ya, saudara kita yang pertama kali hadir di sini itu nyaman, kalau bisa diistimewakan gitu ya, yang baru pertama hadir gitu ya, jangan malah diabaikan gitu ya. Mau parkir aja itu didiemin gitu aja ya. Jadi kalau kelihatan baru diapakan? Napa kalau bahasa Jawa apa? Aruh. Diapakan? Aruh, disalamin gitu. Apa berikutnya? Gubuh gitu ya. Gubuh menika napa? Ya di mana? Oh, tempat parkir di sana. Ya. Kemudian yang ketiga napa? Ditempatkan lungguh dulu nih. Nah, mana? Dan yang kemudian jangan lupa dikasih apa? Nah, jajan gitu loh. Karena baru ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itulah sakinah, ya, ketenangan dan kemudian rahmah menika napa?
ada suasana nilai manfaat. Maka rahmah itu dari sifat, dari nama Allah Ar-Rahman dan dari nama Allah Ar-Rahim. Ar-Rahman menika napa? Maha kasih. Apa? Kasih. Ar-Rahim menika maha sayang. Berkesinambungan, Pak. Jadi terasa sekali. Ya. Jadi hadir kula panjenengan sami itu terasa nilai manfaat. Itu yang kedua, dua hal, sakinah dan rahmah. Dan yang ketiga dan yang keempat itu terkait dengan ini hal yang bisa dikatakan hal yang gaib. Jadi malaikat itu setiap saat itu ada yang diutus oleh malaikat. Pertama kali malaikat menika napa? Malaikat menika hadir di majlis-majlis kebaikan. Ya, majlis napa? Kebaikan. Ngoten lho nggih. Jadi saya lebih memahami demikian. Jenengan mau di masjid, mau di rumah, mau di tempat napa, di kantor, selama itu ada majlis, ada pertemuan yang niat baiknya ada niat baik, Pak. Selama 2-3 orang bertemu untuk punya niat baik, hadir malaikat, Pak. Kalau niatnya jahat, hadir siapa? Hah? Kalau niatnya jahat, yang hadir siapa? Ya, berarti pengen niat baik atau niat jahat? Nah, karena apa? Malaikat hadir. Dan yang keempat, Allah membanggakan. Jadi Allah membanggakan ya hambanya yang senang sareng-sareng dalam kebaikan. Ya, senang bersama-sama untuk apa? Kebaikan. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan, kita masuk di surat An-Nahl ayat yang ke-32. Bapak Ibu, ada sebuah berita dalam Al-Qur'an tentang sebuah kondisi kehadiran, bahkan dalam tafsir Al-Qurtubi ya, itu dikatakan bukan satu malaikat saja, Pak, yang hadir. Bahkan malaikat itu tidak satu, tetapi beberapa malaikat hadir. Memang berita dalam ayat menika tentang sebuah kematian. Sebuah apa? Kematian. Tetapi saya sampaikan kepada jenengan, ini kabar gembira, nggih menika kematian orang yang beriman. Saya ulangi ya, kematian siapa? Orang yang beriman. Maka perlu dicatat ya. Mana ini kertas sama pulpennya ini? Ya. Surat Nahl ayat berapa? 32. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikah. Alladzina tatawaffahumul malaikah. Jadi malaikat menika, Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin mencabut nyawa seorang tanpa seizin siapa? Allah. Ini penting. Ya. Jadi ketika ya malaikat menika ya hadir, nanti menarik ya, ada pendapat dari Abdullah bin Mas'ud ya. Dan saya mohon jenengan ketika kedatangan malakul maut atau malaikatul maut itu dalam konteks ayat menika sukacita, Pak. Jadi tidak medeni, Pak, ngoten lho nggih. Saya ulangi ya, tidak apa? Menakutkan. Ya. Karena apa? Yang mengutus siapa? Allah. Untuk siapa? Orang yang beriman. Apalagi umatnya Nabi Muhammad, Pak. Ngoten lho nggih. Karena apa? Ada statement dalam ayat menika, apa pernyataan malaikat, Bapak Ibu sekalian, ya? Kepada orang-orang yang beriman dan kemudian dicabut nyawanya atas perintah Allah oleh para malaikat menika, alladzina tatawaffahumul malaikah. Apa berikutnya? Thayyibin. Apa Bapak Ibu? Thayyibin. Thayyib menika napa? Ngeten, Pak. Keren, Pak.
Kok nggak senyum jenengan? Nah, semua kita akan mati Pak ya. Nih. Tapi harapannya nopo? Ketika kula panjenengan meninggal menika, itu ada pernyataan dari malaikat, kamu thayyib, thayyibin. Dan ini di tafsir Al-Qurtubi itu dinyatakan banyak maknanya Pak. Ya. Jadi ketika dalam penjelasan di tafsir itu banyak pendapat, itu pertama saling melengkapi Pak. Ngeten lho nggih. Yang berikutnya pilihan. Yang berikutnya itu kadang option Pak, pilihan. Kalau kita ingin lebih lagi, ya ikuti ngeten Pak. Lakukan tersebut ngeten. Jadi prinsip thayyibin yang pertama menika meninggal dalam keadaan beriman. Ngeten lho Pak nggih. Itu prinsip yang mendasar Pak ngeten. Jadi keimanan kula panjenengan sami itu harusnya selalu jenengan syukuri Pak. Ya. Dan inilah sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, sebuah permintaan setelah ayat yang semua kitab-kitab yang Allah turunkan itu pada prinsipnya di ayat menika, dasarnya di ayat menika, dan bahkan Al-Quran menika kembali pada prinsipnya di ayat menika. Jenengan tahu nggih, surat yang paling mulia, paling utama surat napa? Surat napa? Al-Fatihah. Al-Fatihah juga menjadi apa? Ummul kitab. Induknya napa? Al-Quran. Jadi seakan semua surat dalam Al-Quran itu menginduk kepada Al-Fatihah. Pertanyaannya, berarti surat Al-Fatihah menika napa? Seakan menjadi apa? Khulasah, ngeten nggih. Menjadi napa Bapak Ibu sekalian, ringkasan dari semua napa? Kitab yang Allah turunkan. Dan juga semua surat yang Allah turunkan dalam Al-Quran itu napa Bapak Ibu sekalian kembali kepada Al-Fatihah. Dan ayat apa Bapak Ibu sekalian di surat Al-Fatihah yang menjadi kembalinya semua yang Allah turunkan di muka bumi menika? Ada yang tahu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggih menika napa? Hanya menyembah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan kemudian setelahnya napa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa berikutnya? Ihdina. Ini Bapak Ibu sekalian yang para ulama menyatakan hidayah nikmat paling agung menika nikmatul iman. Islam itu seperti angka 1 sampai 9. Napa Bapak Ibu? Angka 1 sampai 9. Pilih mana? 9 apa 1? Ya 9 lah Pak ya kan yang lebih. Lah kemudian amal jenengan berikutnya itu setelahnya Pak. Meskipun amal menika sangat kecil Pak, bahkan bisa jadi itu nilainya pangapunten 0, tapi karena ada angka 9 menjadi berapa? Berapa? Banyak napa banyak? Nggih. Setelah 0 menika tambah malih 0 menjadi berapa? Nah, kalau 0-nya itu 30, bingung menghitungnya Pak. Nggih. Jadi meskipun tetapi prinsipnya yang pertama harus tidak apa? 0, ngeten lho Pak nggih. Kalau 0,0 berapa Pak? Kecil. Prinsipnya yang pertama angka napa? 1 atau 2. 9 sik to Pak, titik-titik to Pak, 1 2 itu. Pingine sing apik ngoten nggih, ora apa-apa, semangat tenan. Nggih. Bapak dan Ibu sekalian, dan kemudian thayyibin itu makna yang lainnya adalah ada kebaikan yang dilakukan. Ngaten lho nggih. Maka Bapak Ibu sekalian ya, sekecil apapun ya kebaikan yang jenengan lakukan, napa? Mudahnya jenengan nanti contoh senyum ya. Gini Pak. Saya senyum karena dorongan keimananku kepada Allah dan Rasulnya.
Karena apa mboten, Pak? Jadi jenengan senyum itu karena keimanan, Pak, gitu loh. Loh, maksudnya bagaimana? Rasul kan ngendika, kan ngaten. Senyummu adalah sedekah. Jenengan yakin apa yakin, Pak? Nggih. Jadi senyum jenengan menika sedekah, Pak. Tapi jenengan senyum itu bukan karena pamrih, ngoten lho nggih. Tapi yang pertama dan yang utama napa? Karena Allah, kan keimananku. Thayyibin berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah tutur kata dan napa Bapak Ibu sekalian? Fisik melakukan itu jujur dan benar. Jadi kata-kata teman jenengan, kata-kata yang jujur dari kula panjenengan sami itu menjadi sarana diantaranya, menjadi wasilah nanti malaikat mengatakan saat kematian kita apa? Thayyib. Ngaten. Jadi tutur kata nih, kaki kita melangkah kemana, ngaten. Tapi sekali saya sampaikan yang mendorong napa? Keimanan. Apa yang lain Bapak Ibu sekalian ini juga penting. Kula panjenengan sami melakukan sesuatu itu karena sebuah keyakinan bahwasanya pasti Allah akan membalas dengan pahala. Itu penting, Pak. Nggih. Jadi apapun yang jenengan lakukan, jenengan yakin, Pak, bahwasanya Allah akan membalas. Ketika nanti kula panjenengan saya melakukan sesuatu, ternyata orang belum membalas kebaikan kita, gimana jenengan? Kecewa napa mboten? Hah? Estu. Halo Bu, jenengan masak wis enak itu loh. Tahu-tahu suami WA, Bu, maaf ya, ada pertemuan kantor. Sudah disiapkan. Jenengan kecewa napa mboten, Bu? Estu sudah masak ikan patin ya. Ya enggak usah kecewa, bagi ke tetangga gitu kan, selesai kan. Ya. Ditunggu malam, ternyata malam masih juga lembur. Bu, kecewa napa mboten jenengan, Bu? Estu muweneng Pak Ibu-ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang kita menikah napa? Inginnya itu yang praktis-praktis, Pak, ya. Ya. Dalam artian apa? Ya kalau saya melakukan mana balasannya gitu. Yang sifatnya napa? Yang praktis, yang langsung terasa. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, ya. Di ayat menika, ya. Alladzina tatawaffahumul malaikah thayyibin. Apa berikutnya? Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ini sekaligus menegaskan tentang pentingnya kita menika punya kontribusi, Pak. Nilai manfaat, nilai amal Bapak dan Ibu sekalian itu penting sekali. Karena apa? Tadi saya sampaikan, ini untuk apa? Untuk kita ya berharap kematian kita nanti didatangi oleh para malaikat dan kemudian mereka mengatakan apa Bapak Ibu sekalian? Thayyibin. Napa Bapak Ibu? Thayyibin, ya. Dan kemudian juga nggih Bapak Ibu sekalian, jadi thayyibin itu berlanjut, Pak. Ini saya yang sampaikan tadi ya, pendapat Abdullah ibnu Mas'ud. Ya. Thayyibin menika berlanjutnya bagaimana? Kemudian malaikat mengatakan salam. Apa? Salam, ya. Jadi setelah malaikat menyatakan thayyibin untuk orang-orang yang beriman yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian malaikat mengatakan yaquluna salamun alaikum. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan kepada jenengan semuanya. Abdullah bin Mas'ud menyatakan ya, saat orang beriman menika didatangi para malaikat sebelum kematian dan akhirnya meninggal, itu pertama malaikat mengatakan thayyibin, yang kedua Abdullah bin Mas'ud mengatakan
Allah menyampaikan berita. Jadi bukan malaikat, Allah menyampaikan salam. Yukri'u as-salam. Enggak. Yang dimaksud salam menika napa? Allah menyampaikan salam kepada kamu, ya, bahwasanya kamu masuk surga. Yukri'u salam. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, maka inilah yang mungkin harus kita memahami dengan benar. Kalau saya tanya pada jenengan, dunia dan akhirat menika lebih penting mana? Kok jawab bauan terakhirat? Nah, ada lirih-lirih sama pentingnya. Pangapunten Pak, ini di ayat 30 Pak. Ini ada pendapat dari Al-Hasan. Ayat yang ke-30 ya. Jadi orang-orang yang beriman yang mereka bertakwa, wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum khaira. Di tafsir juga kan, yang diturunkan Allah itu khaira, itu maksudnya apa? Al-Qur'an. Khaira. Lanjut, lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Nggih. Dan kemudian orang-orang yang menyatakan yang Allah turunkan nggih menika Al-Qur'an itu pasti kebaikan. Dan kemudian apa? Dia menjalani dalam kehidupan dunia ini yang terpenting dan terpokok adalah terinspirasi dari Al-Qur'an. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Lanjut, waladarul akhirah khair. Betul ya? Darul akhirah khair. Kehidupan akhirat apa? Baik. Baik. Tapi dicatat di sini, wala ni'ma darul muttaqin. Pendapat Al-Hasan itu menyatakan wala ni'ma darul muttaqin nggih menika dunia. Jadi orang yang bertakwa itu menjadikan dunia adalah sangat istimewa. Belum titik loh Pak, Bu. Ini ada alasannya Pak. Ya. Kenapa demikian? Karena balasan akhirat itu semakin tinggi dan semakin memuncak itu tentang keadaan seorang di dunia Pak. Jadi keadaan kula panjenengan di dunia itu akan berdampak pada apa? Akhirat. Nek jenengan meninggalkan dunia, bagaimana jenengan berharap akhirat? Halo? Apakah mungkin kita mendapatkan kehidupan akhirat yang luar biasa tanpa melalui dunia? Halo? Kok masih belum yakin kelihatannya Pak? Aku pokoknya langsung yang surga tanpa melewati dunia. Bisa? Bisa? Sakit? Enggak bisa Pak. Sakit Bu? Jenengan boten hidup di dunia langsung apa? Nah, faktanya jenengan hidup di dunia loh sekarang. Jadi kehidupan kula panjenengan di dunia itulah nanti akan ada balasannya Pak. Dan balasan untuk umat Nabi Muhammad lebih khusus itu bahkan pikiran, hati, niat yang baik itu satu kebaikan Pak. Begitu dilakukan 10 kebaikan dilipatkan, 100 kebaikan dilipatkan, 700 kebaikan oleh bahkan tidak terbatas. Lah kalau jenengan melakukan kebaikan menika triliunan Pak. Kaya ngopo mengki? Nggih, 1 rupiah saja loh kalau nggak terbatas balasannya berapa triliun. Nggak bisa Pak, kalkulator nggak bisa. 1 rupiah loh Pak. Ngoten lho. Jadi semakin nilai manfaat kula panjenengan sami di dunia menika napa? Terasa dan jenengan lakukan semata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dampaknya napa? Akhirat. Maka menarik Bapak sekalian kalau jenengan buka di Al-Qur'an, kata dunia itu 115 kali dunia Pak. Akhirat berapa kali?
sami 115. Jadi jangan jenengan benturkan dunia dengan apa? Akhirat. Tapi apa? Jenengan maksimalkan kehidupan dunia menika, ngeten lagi. Untuk apa, Bapak Ibu sekalian? Menyambut panggilan dari malaikat, kata-kata napa? Thayyibin. Mari Bapak dan Ibu sekalian, dengan sebuah kebersamaan dan keyakinan saya, kebersamaan itu akan menjadikan nilai manfaat, nilai faidah itu akan semakin napa? Terasa. Kalau kula panjenengan sami ingin bersih-bersih, 1 lidi kita untuk nyapu di rumah, kira-kira berapa jam Pak bersih rumah itu? Tapi kalau lidi semakin apa? Banyak ngeten untuk kita sapu. Maka kemudian Allah menyatakan ya, ada sebuah surat namanya apa? Az-Zumar. Napa Bapak Ibu? Az-Zumar. Nggih menika berombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Berombongan. Maka yakinlah Bapak Ibu sekalian ya, meskipun ada challenge, ada tantangan dalam kebersamaan kita, ngeten nggih, mari kita rawat Bapak Ibu sekalian. Kalau memang saudara kita ada keterbatasan, mari kita bantu, ngeten. Kalau saudara kita mungkin ya ada kekurangan, mari kita bantu bersama-sama, ngeten. Karena apa Bapak dan Ibu sekalian? Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan abdun, satu orang hamba, saat Allah bercerita tentang sebuah kematian yang Allah ridhoi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa berikutnya? Fadkhuli fi ibadi. Ojo ibad dulu ya, baru surga. Fadkhuli fi ibadi. Kita bagian ya, dan yakinlah ya, karena Allah itu menjadikan jaminannya Pak. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Mari kebaikan, kebenaran dan kebaikan itu dimiliki oleh siapapun, kalangan manapun, ngaten nggih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terakhir yang dia sampaikan menjelang nubuwah, ngaten nggih, di usia 35 tahun, ngaten. Usia 35 tahun, 5 tahun sebelum turunnya ayat surat Al-Alaq ayat yang 5 ayat nih, itu ayat yang pertama Allah turunkan. Usia 35 tahun, akhirnya semua orang-orang Quraisy saat menikah ya, saat kemudian Nabi Muhammad disepakati oleh mereka menempatkan Hajar Aswad di tempatnya sekitar 1,5 meter, Bapak Ibu sekalian, ada 3 pernyataan di antara mereka. Karena Nabi Muhammad pertama masuk masjid ya, di bab masjid, yang pertama adalah hadzal amin. Yang masuk itu belum nyebut namanya Pak. Yang masuk itu orangnya dipercaya, orangnya jujur, tidak pernah dusta, tidak pernah berbohong. Maka dikatakan apa? Hadzal amin. Yang kedua, irtadoinahu, kami ridho apapun yang diputuskan ya. Karena hampir sebelum itu 5 hari Pak, hampir terjadi pertumpahan darah Pak. Siapa yang menempatkan apa? Hajar Aswad. Sudah mau bertumpah karena sangat dimuliakan Pak. Gitu. Yang kedua apa? Irtadoinahu, kami ridho. Yang ketiga baru menyebut hadza Muhammad. Dia namanya siapa? Muhammad. Dan kemudian ada kesaksian dari Khadijah, ngaten. Jadi Bapak sekalian, pentingnya ya kita menebarkan akhlak yang mulia, ngaten nggih, di tengah-tengah masyarakat kita ya. Khadijah menikah menyampaikan 3 kesaksian sebelum kenabian. Sebagai seorang istri Pak, saya mendengar Pak, ya di mana itu, di Selaung itu pernah saya dengar, tapi nggak tahu ini benar atau tidak ya. Jadi kalau kepala itu dilaporkan oleh bawahannya itu nggak segera diterima Pak, nggak segera diproses Pak. Tapi kalau sang kepala ini dilaporkan oleh istrinya Pak, segera diproses. Itu nggak tahu betul nggak itu? Nggak? Betul nggak Pak? Jadi kalau bupati ataupun siapa yang melaporkan istrinya Pak, itu kadang cepat diproses ya.
Nah, infonya demikian. Bapak sekalian, maksudnya Bapak sekalian, jadi Khadijah menyambut kesaksian Nabi Muhammad. Yang pertama, Nabi Muhammad menikah selalu berusaha mandiri. Apa yang pertama? Tidak suka minta tolong, ya. Tidak suka perintah-perintah, ya. Bikin kopi, yang bikin kopi sendiri, tapi nggak ada kopi waktu itu ya. Jadi kalau mau minum ya minum sendiri gitu ya. Tapi ketika dibantu bikin kopi ya senang gitu ya, gitu. Jadi sukanya apa? Mandiri, ya. Seperti ini ada kopi ya nggak, teh atau apa. Ketika saya ngambil sendiri itu lebih cepat kan Pak, daripada saya minta tolong ambilkan kopi. Belum tentu dia mau gitu, belum tentu dia nggak punya kesibukan. Tapi kalau saya ambil sendiri, cepat saya minum kan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW menikah suka, Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang yang punya kekurangan itu dibantu. Ya, ini umum Bapak Ibu sekalian ya. Ya, apakah finansial, apakah sisi ilmu lah. Jenengan punya apa? Berikan. Jadi ingatlah, semua yang jenengan berikan itu yang tetap. Saya ulangi, yang jenengan berikan karena Allah itulah yang tetap, bukan yang hilang Pak. Halo, yang jenengan berikan karena Allah itu yang tenang dengan silaturahim, ngaten nggih, ketemu ya dengan tamu. Dan yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW kesaksian Khadijah menikah apa? Suka menolong siapa yang menginginkan kebenaran dan kebaikan. Jadi kalau itu sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, suka diapakan? Ditolong. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.